Kenapa, Jar? Ton, aku ada soal Pancasila. Hah. Di sini suruh nyari sama dosen pengertian paradigma, terus Pancasila sebagai paradigma pembangunan di dalam bidang politik, ekonomi, budaya, apalagi lah tadi ya. Oh ya, terus yang ketiga juga bagaimana Pancasila sebagai paradigma reformasi. Yang keempat ini bagaimana Pancasila sebagai paradigma kehidupan di kampus. Nah itu Ton, aku bingung Ton. Aku ada catatannya sih ini tentang paradigma yang tadi kamu tanyakan itu. Iya kah? Coba-coba. Coba apa Yang ya? pertama tadi pertanyaan Ton, pengertian paradigma Ton. Untuk pengertian paradigma, menurut kaitan 2010 istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembang istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn. Dalam bukunya yang berjudul Structure of Scientific Revolution, pengertian paradigma adalah sebuah asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum. Gitu. Oh, berarti paradigma itu dapat diartikan sebagai landasan awal yang teoritis ya Ton? Iya, begitu. Oh, boleh. Lanjut tadi pertanyaannya Ton. Ini Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, budaya, hukum, kehidupan antar umat dan reformasi Ton. Untuk yang paradigma pembangunan bidang politik, pembangunan ditujukan untuk membentuk pemerintahan demokratis yang menunjang kebebasan berpendapat serta melayani tuntutan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan untuk pembangunan bidang ekonomi, dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas, keamanan, dan ketuhanan. Untuk Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Kemudian berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di Nusantara. Dan untuk sebagai paradigma pembangunan hukum, salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkan diperlukan perlindungan hukum kepada semua warga negara tanpa didiskriminasi. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Bentar. Pelan-pelan, saya nggak nuntut ini nulisnya. Coba pelan-pelan. Saya lebih pelan nih. Iya. Untuk Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan umat beragama, pada proses reformasi, beberapa wilayah negara Indonesia mengalami konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama kehidupan beragama. Ini merupakan tugas yang berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan perdamaian di antara umat beragama. Pancasila telah memberikan dasar fundamental bagi umat beragama agar hidup rukun, damai, saling menghormati, dan saling menghargai, tanpa memandang latar belakang suku, agama, bahkan ras yang berbeda-beda. Untuk Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK, Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan melindungi bangsa dan pengaruh buruk adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang perlu didasarkan pada nilai luhur Pancasila. Sebagai produk budaya masyarakat, IPTEK harus berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila sebagai sumber pemikiran menunjukkan sistem etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlihat dan ada dalam setiap sila Pancasila menurut Nureni dan Dewi. Segitu. Oh, lanjutan. Jadi di pertanyaan ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi Ton. Untuk Pancasila sebagai paradigma reformasi,
Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dan kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangannya, sambil merintis pembaruan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara masa lalu memerlukan identifikasi mana yang masih perlu pertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Tuh. Berarti hal ini mutlak ya, Tan? Diberlakukan dalam upaya penetapan kebijaksanaan nasional untuk menyongsong dan mencapai masa depan bangsa yang aman dan sejahtera. Ya, begitu. Boleh. Terakhir, Tan. Mau selesai nih. Apa tuh? Yang terakhir nomor 4. Soal nomor 4 ini Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Oke, untuk Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus, Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus adalah seperti paradigma Pancasila kehidupan kampus tidak jauh berbeda dengan kehidupan tata negara. Jadi, kampus juga harus memerlukan tatanan pembangunan seperti tatanan negara yaitu politik, ekonomi, budaya, hukum, dan antar umat beragama. Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka sebagai makhluk pribadi sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, ilmu pengetahuan teknologi pada hakikatnya merupakan suatu hal kreativitas rohani manusia. Kurang lebihnya begitu. Oh, berarti kampus kan merupakan tempat hunian ya, Tuan. Ya. Nah, di sana berarti secara masyarakat itu harus mengamalkan budaya akademik dan tidak terjebak dalam politik praktis atau legitimasi kepentingan penguasa berarti, Tan. Ya, dari garis besarnya begitu. Oh, oke Tan. Yaudah, Tan, ini sudah kucatat garis besarnya, nanti bisa lebih kukembangkan. Terima kasih, Tan. Begitu saja. Baik teman-teman, karena kalian sudah menonton video klip dari kami, berikut saya akan mengulas kembali materi yang telah kami sampaikan. Dari awal, bermula dari pengertian paradigma sendiri adalah kerangka berpikir atau cara pandang yang digunakan untuk memahami suatu masalah serta menentukan langkah dalam menyelesaikannya. Menurut Thailand 2010. Paradigma merupakan asumsi dasar dan kerangka teoritis yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Pancasila sebagai paradigma berarti bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti bahwa seluruh proses pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam bidang politik, Pancasila menjadi dasar dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Maka, pemerintah harus menjunjung kebebasan berpendapat, bersikap jujur dan terbuka, bertanggung jawab kepada rakyat, dan menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Paradigma pembangunan bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pembangunan harus berlandaskan nilai kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi nasional harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, menerapkan ekonomi kerakyatan, menciptakan pemerataan kesejahteraan, dan berlandaskan nilai moral dan kemanusiaan. Paradigma sosial budaya dan hukum. Dalam bidang sosial budaya, pembangunan bertujuan meningkatkan harkat dan martabat manusia, serta menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Dalam bidang hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga hukum harus memberikan perlindungan yang adil kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Paradigma kehidupan antar umat beragama dan iptek. Pancasila memberikan dasar bagi kehidupan antar umat beragama agar hidup rukun, damai, dan saling menghormati. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pancasila menjadi dasar moral agar kemajuan iptek tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi bertujuan memperbaiki sistem kehidupan berbangsa dan bernegara agar lebih demokratis dan adil. Dalam era reformasi, Pancasila tetap menjadi landasan utama agar setiap perubahan yang terjadi tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Kampus merupakan masyarakat ilmiah yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Perguruan tinggi memiliki 3 tugas utama yang dikenal sebagai Tridharma. Perguruan tinggi, yaitu 1. Pendidikan, 2. Penelitian, 3. Pengabdian kepada masyarakat. Kemudian mahasiswa diharapkan memiliki sikap kritis, objektif, kreatif, dan bertanggung jawab. Maka kesimpulan dari materi kita,
Pancasila sebagai paradigma merupakan sumber nilai dan kerangka berpikir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pembangunan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, kehidupan beragama, serta perkembangan iptek. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, diharapkan pembangunan bangsa dapat berjalan secara adil, demokratis, dan tetap berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton video kita kali ini. Sampai berjumpa lagi.